Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya, dan pastinya luar biasa. Ketemu lagi kita di Menyapa Bersama Anak. Sekarang kita mau mulai nih adik-adik. Bangkit berdiri dulu yuk, kita mau nyanyi bernyanyi dengan tubuhmu. Yuk Mas Nino yuk, kita mulai. Berdiri semua. Bernyanyi dengan tubuhmu, bernyanyi dengan tubuhmu, bernyanyi dengan tubuhmu, memuji Tuhan. Jempol, bernyanyi dengan tubuhmu, menyanyi dengan tubuhmu, bernyanyi dengan tubuhmu, memuji Tuhan. Jempol, tangan, bernyanyi dengan tubuhmu, bernyanyi dengan tubuhmu, bernyanyi dengan tubuhmu, memuji Tuhan. Jempol, tangan, kaki, bernyanyi dengan tubuhmu, bernyanyi dengan tubuhmu, bernyanyi dengan tubuhmu, memuji Tuhan. Jempol, tangan, kaki, leher, bernyanyi dengan tubuhmu, bernyanyi dengan tubuhmu, bernyanyi dengan tubuhmu, memuji Tuhan. Jempol, tangan, kaki, leher, putar, bernyanyi dengan tubuhmu, bernyanyi dengan tubuhmu, bernyanyi dengan tubuhmu, memuji Tuhan. Jempol, tangan, kaki, leher, putar, duduk. Sudah selesai lagunya. Udah pada gerak semua kan? Sudah semangat? Sudah menyanyi dengan gembira? Sudah muter-muter? Kita bisa memuji Tuhan lewat tubuh kita loh, baik lewat jempol, lewat tangan, lewat kaki, lewat leher, lewat kita putar-putar. Kalau kita hati kita untuk memuji Tuhan, Tuhan pasti mau menerima pujian dari kita. Yuk, sebelum kita lanjut, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami berterima kasih. Tuhan telah memberkati kami untuk dapat mendengarkan menyapa bersama anak pada hari ini. Tuhan, Engkau berikan kami berkat, Engkau berikan kami urapan Roh-Mu yang kudus, Engkau buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengikuti menyapa bersama anak dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Engkau berikan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, hari ini kita sama-sama mau mendengarkan cerita spesial dari siapa ya? Ayo tebak, siapa? Ayo. Dari Bu Septi. Asik, Bu Septi mau cerita apa ya hari ini? Duduk manis dulu ya. Kita di rumah duduk manis sambil siap-siap mendengarkan cerita dari Bu Septi. Yuk, kita dengerin cerita dari Bu Septi yuk. Mari. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini?
berjumpa lagi dalam program Menyapa Bersama Anak. Sudah siap ya mendengarkan cerita pada saat ini? Oke, kalau sudah siap, adik-adik perhatikan ya duduk yang manis. Oh iya, apa adik-adik ada yang punya Alkitab? Wah, pasti semua punya ya. Oke, yuk mari yang punya Alkitab, Alkitabnya diambil. Kita akan baca bersama-sama. Oke, kita akan membaca Alkitab pada saat ini yang diambil dari kitab 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Yuk dibuka Alkitabnya di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Bu Septi akan membacakan untuk adik-adik semua ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita. Nah, temanya hari ini adalah baca kitab suci, doa tiap hari. Adik-adik, apakah ada yang suka membaca? Apa yang dibaca? Buku cerita atau novel atau yang lain? Nah, pasti banyak buku-buku yang adik-adik baca ya. Selain buku-buku pelajaran, ada juga di antara adik-adik yang suka baca novel atau baca komik dan baca majalah yang lain. Oke, nah adik-adik, hari ini Bu Septi mau bercerita. Ya, ceritanya adalah demikian. Ada seorang anak laki-laki, ya, seorang anak laki-laki. Ia tinggal di Listra. Oh, di mana ya Listra itu? Listra itu daerah Turki. Nanti bisa dibuka di peta. Turki itu di mana ya? Itu ya. Ada seorang anak laki-laki, rumahnya di Listra. Dia tinggal di Listra. Ibunya adalah seorang Yahudi dan ayahnya itu seorang Yunani. Nah, anak kecil ini, seorang anak laki-laki ini sejak kecil itu dibimbing oleh neneknya dan ibunya. Dibimbing untuk apa ya? Nah, dibacakan kitab suci sejak dari kecil. Dia juga diajarkan tentang kitab suci. Nah, anak kecil ini setiap hari itu dibacakan kitab suci oleh ibunya, juga diajar oleh neneknya. Ibunya dan neneknya itu dikenal sebagai orang yang saleh adik-adik. Orang yang saleh, orang yang taat, orang yang takut akan Tuhan. Maka dia mengajarkan kepada anaknya. Kira-kira apakah adik-adik tahu ya siapa namanya anak itu? Iya, betul. Namanya adalah Timotius. Timotius itu sejak kecil dia sudah dibacakan kitab suci oleh ibunya dan neneknya. Jadi sejak kecil dia sudah mengenal kitab suci, mendengarkan. Nah, kira-kira ibunya itu namanya siapa ya adik-adik? Masih ingat ibunya Timotius namanya siapa?
Ya, namanya Ibu Eunike. Kalau neneknya bernama Mbah Louis. Nah, setiap hari Timotius itu mendengar cerita dari kitab suci, mendengar pengajaran dari kitab suci yang dibacakan oleh ibunya dan juga neneknya. Timotius mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan setia. Hingga adik-adik, Timotius itu tumbuh besar, dewasa gitu ya. Nah, ketika Timotius sudah besar, dia dipilih oleh Rasul Paulus untuk bersama-sama melayani. Jadi Timotius yang anak yang baik itu, dia dipilih oleh Rasul Paulus untuk bersama-sama memberitakan Injil. Karena sejak kecil dia sudah mengenal Kristus Yesus, dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus dari kitab suci dan juga pengajaran yang diajarkan oleh ibunya dan neneknya. Nah, ketika Timotius itu sudah dipilih oleh Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius. Jadi Timotius dinasehati oleh Rasul Paulus. Nasihatnya apa? Supaya dia tetap melakukan perbuatan baik. Nah, karena pada saat itu adik-adik, di lingkungannya itu ada orang yang berbuat jahat, ada orang yang menyakiti sesamanya, ada yang tidak mengasihi saudaranya. Maka Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, Timotius, kamu harus tetap melakukan yang benar. Kamu harus bertindak benar. Karena apa? Ingatlah kamu bahwa kamu itu sejak kecil sudah mengenal kitab suci. Nah, adik-adik, kitab suci itu isinya apa? Nah, Timotius menjelaskan bahwa kitab suci yang sudah diilhamkan oleh Allah itu tujuannya adalah untuk mengajarkan hal yang baik, mengajarkan kasih, mengajarkan untuk mengampuni, saling memberi, dan lain sebagainya. Selain itu, juga untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, berarti Alkitab atau kitab suci itu sangat besar manfaatnya supaya setiap orang itu melakukan kebenaran. Kalau adik-adik masih ingat cerita Bu Septi minggu yang lalu tentang siapa? Yusuf. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Nah, cerita Yusuf itu ada di dalam Alkitab. Nah, maka adik-adik penting sekali kita semua membaca Alkitab supaya kita semua menjadi anak-anak yang baik. Tujuan membaca Alkitab itu supaya kita juga tahu apa yang baik, apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang boleh dilakukan. Kalau Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, itu berarti tindakan yang baik untuk dicontoh. Nah, itu adik-adik tujuan dari membaca Alkitab. Timotius yang sejak kecil sudah mengenal, sudah mendengarkan ketika ibunya membacakan, dia tumbuh menjadi anak yang baik. Dia bisa membedakan apa yang baik, apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Dan itu menguatkan imannya kepada Tuhan Yesus.
Adik-adik, kalau dalam lagu sekolah minggu itu baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yang tumbuh apanya ya? Yang tumbuh imannya. Imannya supaya tumbuh, supaya bisa membedakan tadi mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, yuk adik-adik, maukah kita untuk membaca Alkitab? Mau nggak adik-adik baca Alkitab? Mau ya? Oke, hari ini Bu Septi mengajak adik-adik semua untuk membaca kitab suci. Bukan hanya membaca saja loh ya, tetapi juga dilakukan. Kalau hari ini kita belajar dari Timotius yang mendengar ibunya untuk membacakan Alkitab, kitab suci. Nah, Timotius kemudian tumbuh menjadi anak yang baik. Adik-adik, yuk kita membaca Alkitab, baca kitab suci. Jangan lupa juga untuk berdoa dan tetap melakukan yang baik, mengasihi saudara, dan juga kita meneladani seperti kemarin Yusuf, hari ini Timotius. Dan kalau adik-adik membaca Alkitab, kita juga bisa meneladani Tuhan Yesus yang mengasihi semua orang, yang mau berkorban untuk semua orang dalam karya penyelamatan. Adik-adik, yuk kita bersama-sama membaca Alkitab. Loh, kalau belum bisa baca Alkitab gimana Bu? Nggak apa-apa. Kalau belum bisa baca Alkitab, minta tolong ibunya atau bapaknya membacakan Alkitab. Kalau bapak ibu sedang repot, minta tolong kakak atau minta tolong eyang. Gitu ya. Oke, kalau hari ini adik-adik belum membaca Alkitab, yuk mari baca Alkitab. Kalau yang sudah baca Alkitab, terus tingkatkan. Terus tidak boleh menyerah. Jangan menyerah, rajin baca Alkitab, berdoa, dan melakukan hal yang baik. Gitu ya. Nah, cerita hari ini cukup sekian. Besok dilanjutkan dengan cerita yang lain lagi. Oke adik-adik, tetap semangat, jaga kondisi, makan, jangan lupa istirahat, dan cuci tangan. Kalau keluar jangan lupa pakai masker. Oke, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, kita tadi sudah diingatkan ya sama Bu Septi untuk apa? Ya benar, untuk baca kitab suci dan juga berdoa setiap hari. Walaupun kita tidak bisa membaca kitab suci sendiri, tetapi kita bisa minta tolong sama orang tua kita, sama kakak kita, atau sama nenek kakek kita. Ya, supaya kita seperti Timotius tadi yang rajin baca kitab suci dan juga berdoa setiap hari. Adik-adik, ingat gak ada lagunya loh? Baca kitab suci, doa tiap hari. Siapa yang ingat? Semua ingat? Yuk kita nyanyi bareng-bareng yuk, pakai gerakan ya. Oke? Siap? Ayo Mas Nino. Yang keras ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lagunya bagus ya, ngajarin kita untuk selalu membaca kitab suci dan juga berdoa setiap hari. Sekarang kita mau tutup acara pada hari ini. Kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau telah memberkati kami dalam acara menyapa bersama anak. Tuhan, terima kasih untuk berkat pelajaran yang Tuhan berikan pada hari ini. Ajari kami untuk terus membaca kitab suci dan berdoa setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, sampai ketemu lagi ya. Kita di minggu depan dan minggu selanjutnya. Kalian tetap harus jaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar pakai masker dan rajin cuci tangan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Aku gembira